Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng dari kelas A. Di sini saya akan membahas materi kartografi. Selamat menyaksikan. Apa itu kartografi? Kartografi merupakan ilmu yang mempelajari pemetaan dan suatu perpaduan antara unsur seni dengan ilmu pengetahuan. Tujuan dari kartografi yaitu untuk mengumpulkan data dan analisa data dari lapangan, menyajikan unsur-unsur secara gratis dengan skala tertentu agar terlihat jelas. Ruang lingkup kartografi yaitu data lapangan, pengambilan data, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa peta, dan interpretasi peta, lalu menjadi peta atau produk dan direproduksikan. Kartografi sebagai sistem komunikasi. Komunikasi biasa yaitu bentuk komunikasi yang secara umum melalui perantara bahasa penuturan atau tulisan. Sedangkan kartografi sebagai sistem komunikasi yaitu sistem komunikasi di mana antara ahli kartografi dengan pengguna peta dan perantara peta. Berikut adalah tabel sistem komunikasi dalam bahasa lisan atau penuturan. Dan berikut adalah tabel sistem komunikasi dalam kartografi. Lettering pada peta yaitu unsur dalam pembuatan peta atas tata penamaan yang sangat diperlukan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan lettering. Corak atau macam huruf meliputi ketebalan garis dan huruf serta coretan pada setiap huruf bagian awal dan akhir. Ukuran huruf dinyatakan dalam istilah font size. Metode lettering atau penamaan atau penulisan pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf besar, kecil, kombinasi tegak dan miring. Kontras antara huruf dan latar belakang. Dan terakhir adalah penempatan nama atau huruf. Metode lettering pada peta terbagi menjadi 3. 1. Stick up lettering, 2. Sistem mekanis lettering dengan tinta, dan 3. Computer assisted lettering. Simbolisasi pada peta ialah simbol-simbol yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui informasi yang ada di dalam peta. Pada sebelah kanan adalah gambar contoh simbolisasi pada peta. Jenis-jenis simbolisasi pada peta. 1. Simbolisasi berdasarkan bentuk, 2. Simbolisasi berdasarkan sifatnya, 3. Simbolisasi berdasarkan fungsinya, dan 4. Warna berdasarkan sifatnya. Generalisasi pada peta yaitu proses penyederhanaan suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan dengan tetap mempertahankan karakteristik utama dari peta tersebut. Macam-macam generalisasi pada peta terbagi menjadi 2. 1. Generalisasi geometris, 2. Konsep generalisasi. Generalisasi geometris terbagi menjadi 2. 1. Generalisasi geometris murni, yaitu hanya bentuk geometris dari unsur-unsur yang berubah. Sedangkan generalisasi geometris konkret dilakukan bersamaan dengan generalisasi konsep. Konsep generalisasi. Proses konsep ini terdiri dari klasifikasi dan kombinasi. Proses ini tidak dilakukan oleh kartografer, melainkan orang yang mengetahui tentang subjek tersebut. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala dan memuat penampakan-penampakan di permukaan bumi, seperti batas wilayah, iklim, garis ekuator, dan lainnya. Pemetaan merupakan proses di mana untuk mengumpulkan data yang dijadikan langkah awal dalam pembuatan peta. Jenis-jenis peta. Peta umum yaitu peta yang menyediakan basis geografis yang memiliki tujuan umum. Peta khusus peta yang dibuat untuk menunjukkan suatu tema. Peta skala kecil, yaitu skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta skala menengah memiliki skala mulai dari 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta skala besar memiliki skala mulai dari 1:5.000 hingga 1:250.000. Sedangkan peta skala sangat besar memiliki skala mulai dari 1:100 hingga 1:5.000. Peta datar yaitu dibuat di atas bidang datar, sedangkan peta timbul dibuat di atas permukaan bumi yang sebenarnya, dan peta digital peta yang dibuat menggunakan komputer dan hanya dibuka menggunakan software tertentu.
Berikut adalah jenis-jenis peta, peta berdasarkan sumber data, peta berdasarkan keadaan objek, dan peta menurut ICSM. Berikut adalah unsur-unsur peta atau komponen peta. Proyeksi peta adalah dasar untuk memahami bagaimana peta yang ditampilkan dari kondisi permukaan bumi yang melengkung seperti bola ke dalam bentuk datar. Klasifikasi proyeksi peta. Pada gambar, proyeksi planar yaitu mengubah bidang ke bidang bentuk datar. Poligon proyeksi atau proyeksi kerucut. Proyeksi informasi dari bumi bulat ke kerucut, baik bersinggungan dengan bumi paralel, tunggal atau garis potong di dua paralel standar. Proyeksi silinder. Proyeksi informasi dari bola bumi ke bentuk silinder. Sekian pembahasan materi dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.